Si Hao mengepalkan tinjunya, bahkan persendiannya menjadi pucat. Itu karena makhluk abadi yang hancur itu bertindak terlalu jauh. Jelas bahwa makhluk abadi yang hancur itu sama sekali tidak menganggapnya penting. Ketika memutuskan hidup atau matinya, dia bahkan tidak diberi pandangan, sebaliknya hanya berdiskusi dengan keberadaan Gunung Lima Fase. Kereta perang perak itu berhenti di depan Gunung Lima Fase, tirainya terangkat panjang. Makhluk abadi yang hancur itu menghadapi keberadaan ini dengan sangat hati-hati. Ini adalah batas akhirku. Jika kau berani menentangnya dan menentangku, maka kau tentu harus membayar harganya. Meninggalkannya dengan hidupnya sudah bisa dianggap sangat baik hati. Di dalam kereta perang, suara makhluk abadi yang hancur itu terdengar. Di kejauhan, dekrit bersinar, kapak kuno bergemuruh, mewakili keinginan makhluk abadi yang hancur. Boom! Tepat pada saat ini, istana perunggu itu menyusut. Ada banyak karat hijau di atasnya, membuatnya tampak sangat tua. Itu berubah menjadi seukuran kepalan tangan, memasuki kereta perang perak, muncul di telapak tangan makhluk abadi yang hancur itu. Suasananya sangat tegang. Satu kata konflik lagi dan pertempuran hebat akan meletus. Itu karena sementara kedua belah pihak saling berhadapan, meskipun mereka tidak mengambil tindakan selama ini, mereka semua memiliki garis bawah mereka sendiri. Sekarang, mereka sedang diuji. Jika tidak ada dari mereka yang mau mundur, tidak mau berkompromi, maka pertarungan adalah satu-satunya hasilnya. Mari kita lihat. Makhluk di Gunung Lima Fase berbicara. 8 kuda surgawi berteriak, kuku raksasa mereka menghancurkan kekosongan. Mereka menarik kereta perang perak ke kejauhan. Sebuah jalur emas besar memanjang dari Gunung Lima Fase, langsung mendukung Si Hao, membawanya sampai dia berada di puncak Gunung Lima Fase, tiba di dekat keberadaan itu. Si Hao tidak melawan, karena individu Gunung Lima Fase ingin melindunginya, sikap yang sama sekali berbeda dari makhluk abadi yang hancur. Makhluk di Gunung Lima Fase terkejut dalam hati. Dia mengaktifkan mata abadinya. Ketika dia meraih Si Hao, dia merasakan sesuatu, karena mereka terlalu dekat. Ada beberapa hal yang tidak bisa lepas dari mata orang-orang ini. Ada api yang berkobar dalam tubuh Si Hao. Meskipun api itu telah padam dan tersembunyi di dalam tubuhnya, api itu tetap ditemukan oleh makhluk ini. Ketika seseorang dengan level ini menangkap seorang kultivator di domain Daovana, mereka secara alami dapat melihat rahasia orang itu sepenuhnya. Namun, keberadaan di Gunung Lima Fase hanya terkejut di dalam hati, tidak mengungkapkan apapun atau bersikap mencolok. Dia tampak sangat tenang, sama sekali tidak terganggu. Dia diam-diam mengirimkan suara, berkomunikasi dengan Si Hao. Dewa abadi yang hancur itu merasakan sedikit ketakutan yang menahan diri terhadapku. Dia tidak akan membunuhmu, tetapi dia ingin melumpuhkanmu. Si Hao mengangguk ketika mendengar ini, menyatakan bahwa dia tahu. Namun, itu tidak berarti tidak ada kesempatan untuk membalikan keadaan. Kamu memiliki api di dalam dirimu. Jika aku bekerja sama denganmu, mungkin itu dapat membantumu menghindari bencana ini. Makhluk itu berkata. Si Hao mendesah. Jika seorang abadi sejati ingin mengambil tindakan, bagaimana mungkin semudah itu untuk melarikan diri? Itu pasti akan menjadi bencana hidup dan mati. Jika telapak tangan seorang abadi yang hancur menampar, bahkan jika keberadaan Gunung Lima Fase membantunya menahannya, dia mungkin masih meledak di antara dua ahli hebat itu, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Keberadaan Gunung Lima Fase melihat ke arah tempat dewa abadi yang hancur itu berada. Bahkan jika aku membantunya untuk menghentikan seranganmu, dia tetap tidak akan mampu menahannya, tidak ada kesempatan baginya untuk hidup. Sudah kubilang aku tidak akan membunuhnya, cukup tunjukkan jurus, dijamin dia akan selamat. Suara makhluk abadi yang hancur itu terdengar dari dalam kereta perang perak. Baiklah kalau begitu. Aku akan memberinya penghalang ilahi, sisanya terserah takdir. Makhluk Gunung Lima Fase berkata. Dia bertindak. Sebuah penghalang cahaya mengelilingi tubuh Si Hao. Itu seperti cincin ilahi yang cemerlang, membuat seluruh tubuhnya cemerlang, tempat ini mempesona. Ingat apa yang kau katakan, kau tidak bisa membunuhnya. Makhluk Gunung Lima Fase memberi satu peringatan terakhir. Baiklah, tetapi, kau tidak perlu khawatir. Sang makhluk abadi yang hancur itu menjawab. Selama proses ini, Si Hao tidak mengatakan sepatah kata pun, tetap diam sepanjang waktu. Dia diturunkan dari Gunung Lima Fase, mendarat di kehampaan, sangat tenang. Kekuatannya kurang dari yang dia inginkan, jadi apa yang bisa dia katakan? Seorang makhluk abadi yang hancur datang untuk menyerangnya,
dia sekarang mengalami betapa tidak berartinya dia sebagai orang. Hanya dengan melangkah ke domain Dao abadi itu sudah cukup. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Hehe, Dewa abadi yang hancur itu tertawa, sangat tenang dan santai. Namun, di telinga Si Hao, itu sangat menusuk telinga. Dewa abadi yang hancur itu akan mengambil tindakan, terlalu keras kepala dan penuh penghinaan. Orang bisa merasakan dari tawanya saja bahwa dia sama sekali tidak mementingkan Si Hao. Di mata seorang dewa abadi yang hancur, sekarang setelah dia mengambil tindakan, itu seperti melenyapkan anak kucing atau anak anjing. Saat ini, kereta perang perak itu melayang. Sebuah lengan perak terulur dari dalam, terbungkus baju perang. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan dirinya. Itu adalah lengan manusia. Dia hanya menjentikan jarinya dengan ringan, lalu cahaya perak meletus, menerangi dunia di luar sana, mengguncang dunia ini. Gelombang yang kuat bergejolak, tetapi kemudian dengan cepat menahan diri. Hanya ada seberkas cahaya perak yang mengalir yang menyapu ke arah Si Hao, hendak memasuki tubuhnya. Di luar permukaan tubuh Si Hao, penghalang itu berkedip. Ini diciptakan oleh makhluk gunung 5 fase, melindungi Si Hao, mencegahnya dari korosi. Namun, segera setelah itu, ekspresi makhluk gunung 5 fase berubah, menjadi sangat terkejut. Ekspresi Si Hao juga berubah. Ini baru permulaan, namun penghalang pelindung tubuh sudah hampir ditembus. Semua yang diatur oleh individu di gunung 5 fase kehilangan efektivitasnya. Segera setelah itu, cincin ilahi yang cemerlang di sekitar tubuh Si Hao bergetar hebat, melepaskan kecemerlangan yang lebih menyilaukan. Ini adalah kekuatan Dao abadi, namun sebenarnya sedang terkorosi. Namun, pada akhirnya, layar cahaya itu juga tidak hancur. Itu hanya seberkas cahaya perak, namun cahaya itu sudah pecah di dalam, sama sekali tidak mungkin untuk bertahan. Seberkas cahaya tersembunyi memasuki Si Hao, membuat tubuhnya bergetar hebat. Pada saat yang sama, makhluk gunung 5 fase juga merasakan sesuatu, menjadi tercengang, dan kemudian tertegun. Bahkan dia tidak meramalkan hasil seperti ini. Itu karena di matanya, dengan penghalang pelindung tubuhnya, itu seharusnya cukup untuk menghentikan metode pihak lain. Bahkan jika itu benar-benar pecah, tubuh anak muda itu juga memiliki rahasia, mungkin mampu bertahan. Namun, wajahnya sekarang berubah, menjadi marah, membawa semacam kekhawatiran, juga keterkejutan. Itu sebenarnya hal itu, kutukan masa lalu yang tidak dapat dipecahkan. Makhluk gunung 5 fase berbicara. Dia merasakan perasaan suram, juga semacam ketidakberdayaan. Jenis kutukan ini terlalu mengerikan. Kutukan pemecah abadi, itu sudah menghilang begitu lama. Itu benar-benar bisa muncul di dunia ini lagi. Keberadaan gunung 5 fase mendesah. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Kutukan penghancur keabadian adalah kutukan yang bahkan dapat menghancurkan makhluk abadi. Itu berarti bahwa begitu seseorang menderita kutukan itu, tidak ada cara untuk menyingkirkannya. Kutukan itu sangat kejam. Begitu seseorang terkena kutukan, kultivasi mereka akan hancur, kekuatan sihir perlahan-lahan terlarut menjadi ketiadaan, mampu melumpuhkan bahkan makhluk abadi sejati, akhirnya mengubah mereka menjadi manusia biasa. Itulah sebabnya ketika kutukan ini disebutkan, semua orang yang mengetahuinya tidak dapat menahan rasa terkejut. Bahkan di era agung kuno abadi, kutukan ini membuat seseorang takut. Namun, kutukan itu jarang muncul. Semua orang sudah mengira bahwa kutukan itu hilang dalam warisan di era yang hebat ini. Siapa yang mengira bahwa makhluk abadi yang hancur di depan mata mereka dapat menunjukkannya? Kau terlalu kejam, jikata keberadaan gunung 5 fase, menggelengkan kepalanya. Ia berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang ke dalam gunung. Itu karena ia sekarang merasa bahwa semuanya sudah berakhir. Jenis kutukan ini mengabaikan kekuatan magis, tidak takut pada simbol Dao abadi. Kutukan itu dapat menembus segalanya. Itulah sebabnya penghalang yang ia bantu dirikan Si Hao segera kehilangan efektivitasnya. Di masa lalu, mungkin hanya seorang raja abadi yang dapat menahan kutukan jenis ini. Kalau tidak ada harapan, semua upaya tidak ada artinya. Kau masih punya waktu sebulan, kau harus menikmati waktumu sebagai seorang kultivator dengan benar. Di masa depan, jika kau ingin mengabaikan gunung dan sungai yang indah, itu mungkin terlalu sulit. Makhluk abadi yang hancur itu berbicara. Sesederhana itu, sedikit menyeramkan dan dingin. Itu berakhir begitu saja. Kesimpulan ini, bagi Si Hao, terlalu kejam. Namun kata-kata ini diucapkan dengan begitu tenang oleh makhluk abadi yang hancur, semacam penghinaan yang tak tersamar,
bahkan lebih kejam lagi memukulnya. Semua orang di sini menjadi tercengang. Apakah semuanya berakhir begitu saja? Mereka mengira akan ada pertempuran yang sangat hebat, bentrokan antara gunung 5 fase dan makhluk abadi yang hancur, tetapi siapa yang mengira bahwa pada saat itu, semuanya berakhir. Huang, apa yang terjadi padanya? Semua orang menatap langit dengan kaget, semuanya bingung. Itu karena bagi kebanyakan orang, mereka sama sekali tidak pernah mendengar tentang kutukan pemecah keabadian, tidak tahu apa itu, hasil yang kejam dan mengerikan seperti apa yang akan ditimbulkannya. Kutukan pemecah keabadian, dari dulu hingga sekarang, mereka yang memiliki kesempatan untuk mencicipinya sungguh tidak banyak. Tidak jauh dari sana, dekrit di sebelah kapak kuno bersinar, simbol-simbol menyala satu demi satu. Ini adalah suara makhluk abadi yang hancur lainnya. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi Huang. Dia sudah tamat, hidupnya sudah berakhir, fondasi Dao lumpuh. Dalam beberapa bulan, dia akan kembali menjadi manusia biasa. Ketua Istana Abadi tertawa terbahak-bahak. Suaranya sangat keras, memekakan telinga seperti guntur, merasa sangat riang. Sekarang setelah seorang abadi yang hancur datang ke dunia ini, siapa yang bisa melawannya? Kutukan pemecah abadi, bahkan yang abadi sejati akan lumpuh, menjadi manusia biasa, apalagi kamu. Semua orang akhirnya tahu apa yang akan terjadi, semuanya sangat terkejut. Huang lumpuh, sejak saat itu menjadi manusia paling biasa. Ini, semua orang ngeri, dan kemudian mereka menjadi diam. Ini jelas merupakan hukuman yang kejam, bahkan lebih mengerikan daripada membunuh Huang. Saat ini, siapa yang tidak tahu tentang bakatnya dalam membelokkan surga? Dia adalah seorang kultivator alam pelepasan diri berusia 20 tahun yang menyapu dunia, bahkan tidak banyak di generasi yang lebih tua yang mampu melawannya. Dia telah benar-benar memecahkan rekor, menciptakan yang baru miliknya sendiri. Tidak ada kultivator alam pelepasan diri yang lebih muda darinya. Jenius yang mengubah surga seperti ini, dia tidak terbunuh, tetapi malah lumpuh kultivasinya, tenggelam ke dalam kehampaan di zaman yang hebat ini, membiarkannya merasakan kepahitan dan siksaan. Seberapa kejam hal ini? Tidak. Anak. Si Ziling meraung, matanya bahkan menjadi merah, bergegas. Anakku. Rambut Qin Yining berantakan, bergegas ke surga, mata penuh air mata. Mereka segera memeluk Si Hao, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, serta kebencian yang tak ada habisnya. Seberapa banyak masalah dan kemalangan yang harus dihadapi putra tertua mereka? Dia telah mengalami terlalu banyak rasa sakit dan penderitaan, dan sekarang, pada akhirnya, dia akan jatuh seperti ini? Aku akan melawanmu sampai mati. Si Ziling meraung marah, matanya merah darah, hendak menyerbu keluar dan mempertaruhkan segalanya terhadap makhluk abadi yang hancur itu. Si Hao mencengkeramnya, menggigit bibir bawahnya, berkata, jangan. Dia hanya mengucapkan kata ini, tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak ingin melihat orang-orang Istana Abadi lagi, buku-buku jarinya memutih karena mengepal. Dia bisa melawan Istana Abadi sampai mati, tetapi dia tidak bisa membiarkan orang tuanya jatuh ke dalam bahaya, menyerahkan hidup mereka tanpa alasan. Anak muda, kamu seharusnya tidak menganggap dirimu begitu tinggi. Dunia ini begitu hebat, bagaimana mungkin dunia ini menoleransi ketidaktahuanmu? Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Sebuah suara terdengar dari dekrit yang bersinar, dan kemudian melesat ke langit dengan kapak kuno, disertai kabut abadi. Kekosongan itu terkoyak, dan kemudian mereka menghilang begitu saja. Suara itu sangat tenang, hampir acuh tak acuh, tetapi di telinga keluarga Si Hao, itu menusuk telinga, dingin, dan kejam, bahkan lebih penuh dengan penghinaan. Jelaslah bahwa immortal yang hancur itu yang menyerangnya, mengambil inisiatif untuk menyerang. Namun pada akhirnya, kata-katanya membuat Si Hao tampak begitu rendah, mengatakan bahwa dia tidak mengerti kedalaman langit dan bumi. Bagaimana mungkin keluarga Si tidak marah? Itu semua karena ini adalah immortal yang hancur, yang berada jauh di atas sana, mampu menekan dan mengabaikan semua hal. Itulah sebabnya mereka dapat mengutuk orang lain sesuai keinginan mereka. Namun apa yang dapat mereka lakukan? Qin Yining juga ingin melemparkan dirinya keluar, tetapi lengannya juga dicengkeram oleh Si Hao. Immortal yang hancur dari Istana Abadi masih ada di sana, mereka hanya akan seperti ngengat terhadap api. Anak muda, lakukan apa yang kau bisa dengan sisa hidupmu. Di dalam kereta perang perak, immortal yang hancur itu benar-benar berbicara seperti ini. Mengulang-ulang ucapannya seperti ini benar-benar menusuk telinga, benar-benar membuat orang merasa seolah-olah mereka sedang diejek.
8 kuda surgawi mengangkat kepala mereka, menghancurkan langit dengan kuku mereka. Semua bintang di luar angkasa bergetar. Dia akan pergi, bersiap untuk kembali ke Istana Abadi. Namun, sebelum pergi, dia menatap inti pedang abadi di tangan Si Hao, serta spanduk perang darah besi yang berkibar di sampingnya. Seberkas cahaya abadi terbang mendekat, hendak menangkap mereka. Tepat pada saat ini, makhluk gunung 5 fase bergerak, turun dari atas, berhenti di tengah, memutus hubungan antara dia dan Si Hao, terlebih lagi mengeluarkan suara yang luar biasa. Sudah ada kesepakatan bahwa itu hanya akan menjadi satu serangan. Apakah ini masih belum cukup? Suaranya sangat dingin. Hehehe, E8 kuda surgawi menarik kereta perang perak itu ke kejauhan. Suara gemuruh terdengar saat kuku mereka menapak di langit. Mereka berubah menjadi petir, merobek ruang terbuka, menghilang dari tempat ini. Jenius pembengkok surga. Mulai hari ini dan seterusnya, dia hanya akan menjadi sampah. Ketua Istana Abadi tertawa terbahak-bahak. Dia juga berbalik, pergi seperti ini. Kalian semua menggertak orang lain terlalu jauh, teriak Qin Yining. Dia benar-benar merasa sedih untuk putranya. Jenis kesimpulan ini sulit diterimanya. Ketika abadi yang hancur itu pergi, tempat ini meletus dengan suara berisik. Semua orang tidak percaya bahwa Huang lumpuh. Gunung 5 fase bersinar, langsung mendarat di kedalaman klan Qin, sehingga memasuki pengasingan. Huh! Qin Abadi berjalan mendekat, mendesah. Dia menatap Si Hao, ekspresinya rumit. Siapa yang mengira bahwa ini akan menjadi akhir? Kakak, teriak Qin Hao, mendukung Si Hao. Surga, itu benar-benar terjadi. Dunia ini tidak akan lagi memiliki Huang. Kultivasinya telah dihancurkan oleh seorang abadi sejati, sehingga menjadi manusia biasa, tidak ada harapan untuk menjadi makhluk ilahi yang mengubah surga. Ini terlalu mengejutkan. Ini Huang yang sedang kita bicarakan, seseorang yang membuat semua jenis catatan, legenda sejarah kultivasi era besar ini. Namun pada akhirnya, dia menemui akhir yang menyedihkan seperti ini. Tempat ini meletus dengan suara berisik. Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri, berbicara, karena apa yang terjadi terlalu mengejutkan. Beberapa orang merasa kasihan pada Si Hao. Dia baru saja meninggalkan medan perang, tetapi dia akhirnya dilumpuhkan oleh orang-orang di pihak yang sama. Dia bertarung sambil bermandikan darah, bertempur dalam pertempuran besar di perbatasan Desolate, memberikan kontribusi yang mulia. Semua orang yang berpartisipasi dalam pertempuran itu dan klan yang pergi ke Imperial Pass berbicara baik tentangnya. Namun sekarang, seorang pahlawan seperti dia menemui jalan buntu, jatuh pada langkah ini. Banyak orang yang marah, mendesah demi dia, merasakan ketidakadilan. Meskipun mereka takut pada abadi yang hancur, semua orang berteriak bahwa surga tidak adil di dalam hati. Keabadian yang hancur, dia bahkan tidak berani bertarung di Desolate Border. Apa alasannya untuk menghormatinya? Terlalu penuh kebencian. Seseorang berkata pelan. Namun, temannya menarik lengan bajunya, mengingatkannya untuk tidak berbicara sembarangan. Bagaimanapun, Huang adalah contoh nyata. Jika Anda berdiri di pihak yang salah, berbicara dengan tidak benar, maka mungkin akan ada bencana besar. Ada beberapa orang yang bersimpati dengan Si Hao. Situasi seperti ini membuatnya terlalu dirugikan, sama sekali tidak adil. Tentu saja, ada orang-orang yang tertawa juga, merasa sangat riang dan bahagia, sangat bersemangat. Misalnya, orang-orang dari Demonic Sunflower Garden, Heavenly Country, dan Underworld Earth, ketika mereka melihat hasil ini, mereka semua tersenyum tipis. Ini sama saja dengan menyingkirkan kekhawatiran mereka akan masa depan. Haha, Huang, akhirnya kau lumpuh. Hari seperti ini benar-benar datang. Akhirnya, seseorang tertawa terbahak-bahak, tak dapat menahan diri untuk berteriak. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada Huang lagi, hanya manusia biasa. Beberapa orang berkata, semuanya adalah kultivator dari klan yang datang dengan hadiah besar, ingin lebih dekat dengan Huang. Ayah, kita akan pergi begitu saja? Seorang wanita muda berpakaian hijau bertanya, dengan sedikit keraguan. Tentu saja. Jangan bilang kau masih ingin tinggal di belakang? Apakah kau pikir perjodohan dengan klan batu itu nyata? Bahkan jika itu dia, sekarang dia lumpuh, dia tidak bisa mengancam kita lagi. Seorang master sekte berkata. Bagaimana mungkin aku lupa? Aku juga meninggalkan beberapa barang di sana.
Benar, aku terlalu terburu-buru. Aku benar-benar lupa membawa beberapa barang. Beberapa orang berbicara satu demi satu, menginginkan hadiah-hadiah berharga itu. Dapat dikatakan bahwa mulut dan wajah mereka benar-benar berubah dengan cepat. Benar, kami juga lupa beberapa barang. Master Sekte Jade Splendor yang awalnya sudah membawa putrinya ke langit juga berbicara, terlebih lagi berbalik dan kembali. Tepat pada saat ini, Immortal Kin muncul lagi, berjalan keluar dari pintu masuk, mengeluarkan dengusan dingin yang berat. Tempat ini segera menjadi jauh lebih tenang, tidak lagi berisik. Beberapa orang merasakan ketakutan yang tertahan. Meskipun mereka semua tahu Si Hao lumpuh, mereka tidak berani menyerang Gunung Abadi. Baru saja, banyak dari mereka yang sedikit terbawa suasana. Pada saat ini, dengusan marah Qin Abadi mengungkapkan ketidakpuasannya, jadi mereka tidak bisa mengabaikan ini. Banyak dari mereka mulai kurang percaya diri. Begitulah adanya jika kamu tidak mengembalikan barang-barang itu bisa saja diberikan kepada murid klan batu yang lumpuh itu. Seseorang berkata, sangat penuh kebencian, lidahnya masih begitu tajam pada saat ini. Tentu saja, sambil mengalahkan Si Hao, itu masih bisa menempatkan diri mereka sendiri. Beberapa orang bergegas, bersiap untuk pergi. Dewa Abadi yang hancur itu mengatakan bahwa aku masih punya waktu sebulan sebelum aku akan lumpuh. Apakah kalian semua sudah melupakan ini? Pada saat ini, Si Hao tiba-tiba berbicara, suaranya sangat dingin, matanya seperti kilat saat menyapu semua orang. Kamu tidak akan bisa hidup. Makhluk tertinggi Istana Abadi telah mengatakan bahwa 3.000 provinsi memiliki aturan, itu tidak akan mengizinkanmu untuk tidak terkendali. Seseorang berbicara. Namun, wajah lebih banyak orang berubah, mulai kurang percaya diri dan merasa tidak nyaman. Itu karena mereka benar-benar hampir lupa bahwa Huang masih punya waktu sebulan untuk menjadi gila. Pada saat itu, Si Hao sangat terus terang. Dia mengulurkan tangan kanannya. Dengan suara honglong, angin kencang menyapu, pemandangannya mengerikan, seolah-olah hamparan domain bintang akan hancur. Ah! Orang yang menggunakan Istana Abadi sebagai tongkat penyangga menjerit dengan menyedihkan, dipukul oleh Si Hao. Seberkas cahaya mengalir lewat. Tubuhnya meledak, berubah menjadi kabut berdarah, mati di tempat. Kau, sebaiknya jangan bertindak gegabah. Ada orang-orang yang langsung begitu takut hingga jiwa mereka gemetar. Tidak seorang pun dari mereka berpikir bahwa Huang akan tetap begitu kejam ketika keadaan sudah mencapai titik ini, benar-benar berani mengambil tindakan seperti ini. Kau, dan kalian semua. Si Hao menunjukkan. Aku akan memberi kalian waktu 3 hari untuk membawa lebih dari 10 kali lipat jumlah hadiah besar seperti sebelumnya, atau kalian semua harus tahu bahwa aku akan mengunjungimu. Jika kalian tidak ingin dibantai sampai darah mengalir seperti sungai, tidak ada satupun baju besi yang utuh, maka kalian semua lebih baik memainkan peran kalian. Si Hao sangat dingin, mengangkat tangannya dan menunjuk mereka yang bersukacita atas bencananya, mengancam mereka. Wajah orang-orang ini langsung menjadi kaku. Dia tidak lumpuh, masih punya waktu sebulan lagi. Banyak dari mereka berkeringat dingin, merasakan sakit kepala satu demi satu. Itu karena tadi, mereka benar-benar terlalu ceroboh, berpikir bahwa Huang sudah lumpuh. Ada beberapa yang mengutuk dalam hati, mengapa mereka harus berbicara, bertindak sejauh itu dengan kata-kata mereka? Semua orang yang tidak berbicara kasar sebelumnya tidak ditunjukkan. Wajah Master Sekte Jade Splendor penuh dengan penyesalan, sangat kesal. Itu karena dia juga dituntut untuk menyerahkan hadiah besar yang lebih mengejutkan. Pada akhirnya, semua orang perlahan-lahan bubar. Mereka semua membawa emosi yang berbeda, beberapa di antaranya kebencian, beberapa di antaranya tertawa terbahak-bahak di dalam hati. Semuanya di sini berakhir. Namun, berita menyebar seperti embusan angin, menelan 3.000 provinsi. Berita tentang Huang yang lumpuh tampaknya telah menumbuhkan sayap, banyak sekte besar di 3.000 provinsi diberitahu. Banyak orang menoleh, karena para master sekte ini benar-benar tidak memberinya muka apapun. Meskipun suara mereka tidak keras, masih ada beberapa orang yang mendengar mereka. Si Hao mengangkat kepalanya, sudah melihat ke arah itu. Ini adalah pria parubaya, rambut hitam tersebar di mana-mana, mata cerah, auranya agak mengesankan. Si Hao memiliki beberapa kesan tentangnya, ini adalah master sekte Jade Splendor Sect. Awalnya, mereka sangat ramah, ingin terhubung dengan Stone Clan melalui pernikahan. Justru karena dia memimpin, beberapa warisan mengikuti, membuat suasana agak antusias,
banyak orang tersenyum sambil mengatakan mereka ingin terhubung dengan Stone Clan. Di samping pria parubaya itu ada seorang wanita muda berpakaian hijau, tenang dan sangat cantik, memang sangat cantik. Si Hao masih ingat bahwa namanya adalah Lu Ju, sopan santunnya bisa dianggap luar biasa. "Nak, kita pergi." Saat itu, kita masih agak khawatir dia akan menjadi gila mencari masalah, tetapi sekarang, sepertinya tidak perlu khawatir, kata Master Sekte Jade Splendor. Suaranya tidak keras, tetapi orang lain dapat mendengarnya. Dia tidak menyembunyikannya, jadi keluarga Si Hao dapat mendengar semuanya dengan jelas. Si Hao tahu bahwa orang ini memiliki niat jahat. Kenyataannya, jika bukan karena mereka takut Si Hao mengambil tindakan, banyak warisan tidak akan sampai ke Gunung Abadi. Melihatnya dari sudut pandang ini, itu berarti bahwa merekalah yang berkonflik dengan Si Hao sebelumnya, baik bagian dari kelompok yang menyergapnya di alam roh atau menargetkannya di dunia nyata. Itulah sebabnya mereka datang untuk meminta maaf. Sekarang, kejadian tak terduga seperti ini terjadi, jadi sikap mereka secara alami berubah. Mereka seperti Master Sekte Jade Splendor, belum lama ini, dia masih tersenyum lebar, sangat santai di aula besar klan Qin, mengobrol dengan si Ziling dan Qin Yining, membahas pernikahan. Sekarang, tentu saja, dia langsung menjadi bermusuhan, karena Si Hao lumpuh. Terlebih lagi, ketika dia mengingat kembali bagaimana dia tersenyum, berharap untuk terhubung dengan klan Batu melalui pernikahan, dia merasa bahwa dia terlalu rendah hati. Dia merasa harga dirinya telah ternoda. Seorang Master Sekte yang mulia sebelumnya ingin menikahkan putrinya untuk menghilangkan bahaya yang mungkin terjadi. Hanya memikirkan hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Hehe, ini benar-benar hasil yang tidak terduga. Kehendak surga, berakhir seperti ini. Seseorang berkata sambil tertawa, tidak menyembunyikan apapun, malah berjalan dengan angkuh. "Kami pergi." Master Sekte Jade Splendor juga memiliki senyum tipis di wajahnya, membawa putrinya Lu Ju bersamanya, melesat ke langit sambil mengaduk artefak berharga. Saat ini, tempat ini berisik. Uang lumpuh, jatuh ke alam manusia. Ini berita yang luar biasa. Tempat ini tentu saja tidak bisa tenang. Ada beberapa yang merasa kasihan pada seorang jenius seperti Si Hao. Ada yang mencibir, merasa senang atas bencana yang menimpanya. Ini adalah warisan yang sebelumnya menentang Si Hao. Mereka sangat senang melihat pemandangan ini. Ada yang acuh tak acuh, karena masalah ini tidak menjadi perhatian mereka, hanya menonton dengan tenang dari samping. "Pergi, apa yang menarik dari sepotong sampah?" Ada yang lain yang langsung berbicara kasar, langsung seperti ini, mengatakan ini di depan keluarga Si Hao, mengucapkan kata-kata yang menusuk telinga dan jahat. "Saya pikir lebih baik tidak banyak bicara, pihak lain sudah seperti ini. Ini hanyalah seorang jenius yang mengubah surga, tetapi pada akhirnya, kultivasinya hancur. Sungguh menyedihkan." Seorang wanita berkata. Namun, ini jelas bukan simpati, karena dia membawa senyum penuh penghinaan. Ini jelas ejekan dan ejekan, membawa kebencian. Kurasa ada beberapa barang yang belum kita bawa, lupa di klan Qin." Tepat pada saat ini, seorang tokoh tingkat tua angkat bicara, matanya berkedip-kedip cemerlang, melihat ke arah keluarga Si Hao. Saat ini, Qin Yining sudah menggigit bibir merahnya, matanya penuh air mata. Putra tertuanya benar-benar menyedihkan, membuatnya merasa sangat tidak enak. Sementara itu, orang-orang ini bahkan melemparkan batu padanya saat dia sedang terpuruk, mengejeknya seperti ini. Ini membuat suasana hatinya semakin buruk. "Saudara Dao, apa yang kau tinggalkan di klan Qin?" Seseorang berkata sambil tersenyum, ikut bermain dan bertanya seperti ini. "Beberapa harta karun surgawi yang langka, aku lupa membawanya di aula klan Qin." Orang itu berkata. Jelas bahwa dia berbicara tentang hadiah-hadiah berharga dari sebelumnya. Beberapa warisan datang ke klan Qin untuk meredakan hubungan antara mereka dan Huang, jadi mereka tentu saja membawa hadiah-hadiah besar. Ketika dia berbicara seperti ini, semua orang mengerti. Dia menginginkan harta karun itu kembali. "Teman kecil, kau desah." Makhluk tertinggi Akademi Abadi datang, monster tua Akademi Suci juga datang. Kedua ahli hebat itu sama-sama membawa penyesalan dan kemarahan yang tak tertandingi, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka merasa sedikit malu ketika menghadapi Si Hao, merasa menyalahkan diri sendiri. "Itu bukan salah senior," kata Si Hao. "Itu karena orang yang mengambil tindakan adalah seorang abadi yang hancur. Jika kedua makhluk tertinggi itu tidak memilih untuk kembali ke 9 surga, mereka kemungkinan juga akan sangat menderita, lumpuh di sini.
Kedua ahli hebat itu bukanlah orang yang tidak fleksibel, tetapi pada akhirnya, mereka masih merasa seperti telah berbuat salah pada Huang. Setelah sedikit menghibur dan beberapa desahan, beberapa penyesalan, kedua makhluk tertinggi itu akhirnya pergi. Mereka membawa spanduk perang darah besi bersama mereka, kembali ke 9 surga. Klan Qin perlahan-lahan menjadi sunyi. "Ayo pergi, Yunsi, kita juga harus pergi," kata tetua klan surgawi. Meskipun dia masih bisa dianggap tenang, sebelumnya tidak terburu-buru untuk mengejek Si Hao, dia sekarang tidak bisa menahan diri. Sudut bibirnya melengkung, membawa senyum. Sekarang Huang lumpuh, apa yang perlu dikhawatirkan? Tidak perlu merasakan ketakutan yang menahan diri tentang dia yang naik ke puncak dan mendominasi dunia di masa depan. Tetua klan surgawi tertawa, sekarang tidak perlu lagi menurunkan pendiriannya, bersiap untuk membawa pergi Yunsi. Namun, yang tidak terduga adalah bahwa Yunsi sebenarnya menentangnya, tidak mau pergi. "Apa yang coba kamu lakukan? Dia sudah lumpuh, tidak perlu khawatir lagi. Di masa depan, ketika leluhur tua keluar untuk bernegosiasi dengan Immortal Qin, kita bisa menuntut batu abadi terbang kembali, kamu tidak perlu tinggal di belakang." Tetua klan surgawi berkata. "Aku harus tinggal di belakang," kata Yunsi. "Kamu, apakah kamu sudah gila? Dia sudah lumpuh, tidak perlu melakukan ini." Tetua klan surgawi sedikit tertegun, tidak mengerti. Itu karena sebelum ini, ketika dia membawa Yunsi ke klan Qin, dia terus menolak, tidak mau datang ke sini. Dia bahkan langsung menolaknya di aula besar klan Qin. Namun sekarang, mengapa dia akan tinggal di belakang? Tetua klan surgawi benar-benar tidak mengerti. Sebelum itu, Huang sangat agung dan perkasa, kekuatannya besar, bangkit di dunia, kalian semua tidak bisa menghentikannya, itulah sebabnya kalian ingin aku mengikutinya, mendekatinya. Inilah yang membuatku merasa sangat terhina," kata Yunsi. "Bisakah kita menyebut diri kita klan surgawi? Kita benar-benar harus menjadi budak ini, itu adalah penghinaan total, tidak layak disebut surgawi, tidak layak dengan nama ini. Sekarang setelah sesuatu terjadi padanya, aku rela tinggal di belakang, karena seharusnya aku mendukungnya sejak awal. Di masa lalu, dia menemaniku melewati pertempuran berdarah, melindungiku melewati ratusan ribu li, mengawalku ke klan, tetapi dia malah diperlakukan seperti itu. Mulai hari ini dan seterusnya, bahkan jika dia menjadi manusia biasa, kultivasinya menghilang, aku akan tetap mengikutinya ke alam bawah untuk menjaganya." Yunsi terus mengucapkan kata-kata ini, sangat tenang, tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Ini segera membuat wajah tetua klan surgawi berubah. "Kau gila? Apa yang coba kau lakukan? Aku pernah mengecewakannya sebelumnya, ini adalah balasan." Keputusan Yunsi tegas. "Di usianya yang mulia, aku hanya bisa menonton dari jauh, tidak ingin menjilat seperti kalian semua. Sekarang dia lemah, aku ingin lebih dekat, dia butuh seseorang untuk menjaganya." Yunsi berbalik, berjalan menuju klan Qin. Di dalam klan Qin, Si Hao dikelilingi oleh sekelompok orang, mereka semua ingin memeriksanya, tetapi dia menolak. Dia bahkan tidak membiarkan orang tuanya atau adik laki-lakinya menyentuhnya, berkata, "Jika kekuatan kutukan jenis ini sudah ada di dalam diriku, jika kalian semua memeriksanya, aku khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi pada kalian semua." Pada saat ini, Yunsi berjalan mendekat, di luar dugaan semua orang. Ibu Si Hao, Qin Yining, tercengang. Bahkan dia tidak mengira gadis klan surgawi akan kembali. "Si Hao, kamu tidak perlu patah semangat atau merasa khawatir, pasti ada jalan." Yunsi berbicara. "Nona muda, kamu." Si Ziling angkat bicara. "Aku bersedia menjaganya, untuk kembali ke alam bawah bersamanya." Yunsi berkata dengan sangat tenang, terlebih lagi berjalan ke sisi Si Hao. "Ini." Semua orang tercengang. "Apa gunanya? Segera, aku tidak akan berbeda dari orang biasa. Sama sekali tidak cocok bagimu untuk kembali ke alam bawah bersamaku." Si Hao menggelengkan kepalanya. "Aku ingin kembali bersamamu ke desa batu. Menjadi manusia biasa juga cukup bagus, paling tidak, akan tenang, damai, tidak selalu kacau seperti tempat ini," kata Yunsi. Secara komparatif, dia jauh lebih terbuka dan santai daripada sebelumnya, berani mengungkapkan pikirannya. Jika beberapa tahun yang lalu, dia pasti tidak akan bisa mengucapkan kata-kata ini. "Kamu adalah seorang kultivator, kembali bersamaku benar-benar tidak cocok."
Sementara itu, aku benar-benar ingin menjadi manusia biasa, merasa nyaman, menikmati beberapa tahun hidup yang tenang. Si Hao benar-benar tersenyum ketika mengatakan ini. Ini membuat Qin Yining, Si Ziling, dan bahkan yang lainnya tercengang. Mereka melihat bagaimana Si Hao tidak berpura-pura terlihat bahagia sama sekali, bagaimana dia benar-benar tenang dan santai. Seberapa keras pikiran putra sulung mereka hingga dia menjadi seperti ini? Dia benar-benar tidak merasakan kesedihan atau kesedihan? Tidak ada sedikit pun kekhawatiran atau kecemasan yang terlihat. Sebelumnya, ketika dia menghadapi dewa yang hancur dan para kultivator sekte lain, dia masih sangat serius, dan juga pendiam. Sekarang, dia benar-benar menunjukkan penampilan ini. Nak, jika kamu menahan semuanya, jika kamu ingin menangis, menangislah saja, jangan ditahan. Qin Yining berbicara sambil air mata mengalir deras, takut bahwa putra sulungnya hanya akan menyakiti dirinya sendiri dengan melakukan ini. Aku benar-benar tidak berpura-pura. Saat ini, pikiranku sangat tenang. Kata Si Hao, menyeka air mata Qin Yining dengan tangannya sendiri. Pada saat ini, Yunsi berjalan mendekat, memberinya sapu tangan, berdiri di sampingnya. Tidak akan terjadi apa-apa pada kakak laki-laki. Aku percaya bahwa dia akan kembali suatu hari dan menghancurkan para dewa yang hancur, menyapu bersih semua musuh yang berumur panjang. Kata Qin Hao. Terlebih lagi, ia menambahkan, jika kakak benar-benar tidak punya niat untuk bertarung, dan ingin tetap berada di alam bawah, aku akan tetap bertindak, menghabisi semua musuh itu sendiri cepat atau lambat. Ketika mendengar kata-kata ini, bahkan Si Hao pun tercengang. Ia menepuk bahunya, tanpa berkata apa-apa. Mata Si Ziling dan Qin Yining memerah, dada mereka terasa sakit. Mereka memeluk kedua anak mereka. Tak lama kemudian, Yunsi membawakan sup obat untuk Si Hao, dan menyuruhnya meminumnya. Terlebih lagi, ia tetap berada di sisinya, berharap dapat merawatnya. Aku masih belum lumpuh, masih ada waktu sebulan lagi. Si Hao menoleh ke arahnya. 3 hari kemudian, beberapa sekte membawa hadiah besar, tentu saja, 10 kali lipat dari sebelumnya. Meskipun mereka sangat tertekan, mereka tetap tidak mengambil risiko, takut Si Hao akan mengambil tindakan. Namun, ada beberapa pewaris yang sama sekali mengabaikan kata-kata Si Hao, karena mereka diam-diam menjalin hubungan. Mereka menunjukkan rasa hormat yang lebih besar kepada Istana Abadi, meminta mereka untuk keluar dan melindungi mereka. Hehe, Huang sudah lama lumpuh, tidak perlu merasa takut. Dewa sejati klan saya keluar untuk menekannya, sudah memberinya cukup pelajaran, jadi dia harus tahu kapan harus berhenti. Tetua Istana Abadi berkata, membantu mereka merasa tenang. Orang-orang itu santai. Selain itu, mereka tidak menahan diri, kata-kata mereka sangat kasar, bahkan memalukan, mengusir mereka dari klan Qin yang datang untuk menuntut pembayaran. Namun, pada hari keempat, Si Hao bergerak, benar-benar mengambil tindakan dengan kuat. Ketika sebuah sekte yang tidak kecil dirobek oleh Si Hao, menyapu, semua sisi terguncang, wajah banyak orang segera berubah pucat pasi. Hari itu, Si Hao menyapu sekte ini, menewaskan lebih dari 10 orang di tingkat yang lebih tinggi dari sekte ini, membuka perbendaharaan mereka, merebut semuanya. Kemudian, dia bergegas ke arah lain, terus mengambil tindakan, menggulingkan beberapa sekte, membuat darah para master sekte dan tetua warisan itu mewarnai langit. Berita menyebar, mengguncang semua pihak. Banyak orang khawatir. Berhenti. Ini salah paham, kami bersedia menawarkan harta karun. Beberapa orang langsung panik, bergegas ke klan Qin seolah-olah api menyala di bawah pantat mereka, menghadiahkan setumpuk harta karun, terlebih lagi terus menjelaskan diri mereka sendiri. Tentu saja, ada beberapa yang berlari untuk menghubungi orang-orang Istana Abadi dengan waspada, memohon mereka untuk mengambil tindakan. Huang, apakah kamu tidak punya otak untuk belajar dari kesalahanmu? Apakah kamu lupa pelajaran yang diajarkan oleh Abadi sejati? Itulah yang disampaikan Istana Abadi. Kalau begitu, suruh saja Abadi yang hancur itu melakukan perjalanan lagi. Ini adalah tanggapan Si Hao. Semua pihak langsung tercengang. Apakah dia menjadi gila? Segera setelah itu, semua orang mengerti. Mungkin Huang merasa tidak punya banyak waktu lagi, jadi dia ingin menjadi gila untuk terakhir kalinya. Orang gila seperti ini, bagaimana mereka bisa menyinggung orang seperti itu? Banyak orang merasa menyesal. Mengapa mereka harus berselisih dengannya seperti ini? Mereka bisa saja menahannya selama sebulan lagi, menunggu sampai dia benar-benar lumpuh. Huang, kau mencari jalan menuju kehancuranmu sendiri.
makhluk tertinggi Istana Abadi muncul, melepaskan raungan. Namun pada akhirnya, dia tidak berani mengambil tindakan, karena dia bertanya-tanya apakah Huang sengaja menariknya keluar, bekerja sama dengan makhluk tertinggi 9 surga untuk membunuhnya. Begitu saja, tidak ada seorang pun dari Istana Abadi yang berani keluar, membuat warisan itu semakin panik. Orang-orang yang diminta Si Hao 10 kali lipat harta karunnya semuanya bergerak keluar, menyerbu untuk membawa hadiah. 10 kali lipat harganya. Semua sekte ini mendesah putus asa, wajah mereka sudah hijau. Bahkan jika perbendaharaan mereka dihisap kering, itu masih belum cukup, mereka harus mencari cara lain. Sekte Jade Splendor menghadapi situasi yang sama, wajah master sekte itu berfluktuasi antara hijau dan putih, merasakan penyesalan yang tak berujung, benar-benar ingin menampar mulutnya beberapa kali. Orang-orang Istana Abadi, tidakkah kalian ingin keluar untuk menekanku lagi? Aku menunggu di sini, tantang Si Hao. Itu karena dia tahu bahwa makhluk abadi yang hancur itu tidak mau keluar lagi. Keluar sekali saja sudah cukup sulit, membayar harga yang mahal. Sekarang, dia pasti bersembunyi di mata air abadi itu, tidak berani bergerak. Adapun makhluk tertinggi Istana Abadi, pikirannya juga telah dibaca oleh Si Hao. Pihak lain pasti khawatir bahwa dia bekerja sama dengan para ahli Akademi Abadi dan Akademi Suci untuk membunuhnya. Begitu saja, tidak ada yang mau keluar untuk melawan Si Hao. Banyak sekte tidak punya pilihan selain bersiap, menuju Gunung Abadi Klan Qin. Ayah, sudah waktunya bagi kita untuk pergi, pulang. 10 hari kemudian, Si Hao berbicara. Dia akan menyusuri jalan setapak pulang. Kita pulang. Si Ziling menganggukkan kepalanya dengan berat. Dadanya terasa sangat sakit saat dia melihat putra sulungnya, merasa sulit untuk tenang. Putra sulungnya memiliki bakat mengubah surga, dikenal sebagai kultivator alam pelepasan diri termuda dan terkuat di era besar ini, memecahkan rekor, membangun legenda, tetapi pada akhirnya, dia memiliki akhir seperti ini. Di mata pasangan suami istri itu, putra sulung mereka terlalu menyedihkan. Awalnya, dia bisa mengubah sejarah, menjadi eksistensi yang tak tertandingi yang mengabaikan dunia, jauh di atas sana, tetapi dia dilumpuhkan oleh yang lain. Ini terlalu kejam. Kita pulang, kembali. Kita tidak akan kembali lagi. Qin Yining menangis. Meskipun dalam beberapa hari terakhir, reputasi Si Hao tersebar di seluruh dunia luar, menyapu banyak sekte secara berurutan, menghancurkan semua pihak sampai mereka harus menundukkan kepala, tidak mau melangkah keluar, Qin Yining masih merasa sedih, merasa getir. Itu karena dia tahu bahwa ini adalah kecemerlangan dan kejayaan terakhir putra sulungnya. Waktu sebulan akan berlalu dengan cepat. Kakak, aku akan menunggumu kembali di 3000 provinsi, kata Qin Hao. Di belakang, Immortal Qin menghela napas. Dengan kultivasinya terputus, Dao lumpuh. Segera setelah itu, Si Hao akan menjadi seperti orang biasa. Ini abadi, tidak pernah bisa berkultivasi lagi. Bagaimana dia bisa kembali? Kami akan kembali, kami pasti akan kembali. Kami akan membalas dendam untuk kakak. Ada beberapa ratus anak, sekarang berteriak, mengepalkan tangan mereka, menyeka air mata dari mata mereka. Mereka adalah anak-anak muda yang dibawa Si Hao kembali dari Desolate Border, termasuk anak laki-laki dan perempuan. Kebanyakan dari mereka masih di bawah usia remaja, yang termuda hanya tahu cara meratap. Mata mereka semua merah, merasa sangat sedih. Pada saat yang sama, mereka juga memutuskan untuk menjadi lebih kuat, membalas dendam untuk Si Hao, membunuh abadi yang hancur itu. Aku bertanya-tanya setelah bertahun-tahun berlalu, seperti apa 8 wilayah itu sekarang? Si Hao berkata pelan. Terakhir kali, meskipun dia pergi ke alam dewa kekosongan, perjalanannya terlalu terburu-buru, bahkan tidak punya waktu untuk memahami alam bawah secara rinci ketika orang-orang di belakangnya memotongnya, ingin menyegelnya sampai mati, jadi dia tidak punya pilihan selain bergegas pergi. Si Hao melihat ke arah Dewa Qin, ingin belajar tentang alam bawah darinya, apa yang sedang terjadi. Itu karena dia tahu bahwa ada beberapa sekte besar di 3000 provinsi yang memiliki metode khusus, mampu berkomunikasi dengan alam bawah, menerima informasi. Dewa Qin menggelengkan kepalanya, senyumnya agak pahit, berkata, segalanya berbeda sekarang, tidak ada cara untuk melawan kehendak surga, tidak ada yang bisa diturunkan sama sekali. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, ikuti aku. Di kedalaman Klan Qin, di depan gunung kuno, ada wilayah yang melonjak dengan kekacauan purba. Tempat ini sangat kabur, dan juga sangat misterius.
Ini adalah wilayah ruang yang tidak stabil, sangat kacau. Ini adalah simpul spasial unik yang kutemukan. Jika di zaman normal, kekuatan sihir dapat dikirim ke alam bawah melalui sini. Tetapi sekarang, itu terlalu sulit, mustahil untuk dilakukan. Kata Dewa Qin. Si Hao sangat terkejut. Seolah-olah ada dinding kristal di sini, penuh dengan retakan. Ketika seseorang melihat dengan saksama, seolah-olah seseorang dapat mengintip dunia di baliknya. Proyeksi kekuatan magis, tanyanya. Benar. Di masa lalu, proyeksi kekuatan magis dapat dikirim ke alam bawah, tetapi sekarang, itu tidak mungkin lagi. Kata Dewa Qin. Si Hao memeriksanya. Ini adalah simpul spasial seperti yang diharapkan, tidak begitu stabil, tetapi tidak dapat ditembus. Jika diserang dengan paksa, akan ada serangan balik yang hebat. Kehendak surga akan seperti pisau, memotong jiwa purba, sangat mengerikan, kata Dewa Qin. Ada yang salah dengan zaman ini, seseorang tidak bisa lagi melakukan apa yang mereka inginkan seperti sebelumnya. Si Hao mengangguk. Ini adalah sesuatu yang dia sadari sebelumnya. Sekarang, sudah tidak ada cara untuk menantang kehendak surga, tidak dapat menentang hukum alam-alam besar untuk memasuki 8 wilayah alam bawah, atau seseorang akan menghadapi hukum misterius. Kalau tidak, yang disebut 7 dewa memasuki alam bawah tidak akan begitu sulit. Si Hao mengangguk. Bahkan seseorang seperti Dewa Qin tidak dapat berkomunikasi dengan alam bawah. Ini adalah hal yang baik, membuktikan bahwa alam yang lebih tinggi sulit untuk mengganggu 8 wilayah alam bawah. Segera setelah itu, gudang Qin Clan sepenuhnya terbuka, berkilau dan cemerlang, cahaya mengalir, kecemerlangan ilahi mengalir ke surga. Ini semua adalah pemberian dari para kultivator dari berbagai sekte, tumpukan harta surgawi dengan senjata ilahi, tulang ilahi yang luar biasa, spanduk dan inti formasi, bahkan lebih banyak lagi obat-obatan berharga yang langka dan hal-hal lainnya. Lupakan orang lain, bahkan mata si Hao sejenak teralihkan. Ada sebanyak ini? Mereka akan segera pergi, jadi dia mulai menyimpan semuanya. Dia akan membawa semuanya ke alam bawah. Kaulah yang menuntut pembayaran 10 kali lipat, mungkinkah bahkan kau tidak mengharapkan hasil ini? Immortal Qin berkata sambil tersenyum. Haha, baiklah kalau begitu. Si Hao juga tertawa. Akhir-akhir ini, dia tidak panik, juga tidak merasa khawatir. Suasana hatinya selalu seperti ini, seperti masa lalu. Ketangguhan mental seperti ini juga membuat orang lain agak terdiam. Itu karena orang lain semua merasa kasihan padanya, merasa menyesal, tetapi dia sendiri tidak tenggelam dalam kesedihan. Peti demi peti berisi bahan-bahan ilahi dipindahkan, cukup untuk membangun beberapa sekte besar. Ini adalah panen terbaru si Hao. Itu benar-benar mengejutkan. Kenyataannya, ada lebih banyak hal daripada ini. Ada beberapa yang merupakan ladang obat, dikumpulkan menjadi artefak magis spasial. Misalnya, singa emas sendiri memiliki beberapa artefak magis khususnya untuk menyimpan ladang ramuan obat ilahi tersebut. Dapat dikatakan bahwa ketika si Hao berhadapan dengan beberapa sekte, dia benar-benar mencabut mereka sepenuhnya, bahkan menyapu bersih tanah ladang obat mereka, membungkus semuanya menjadi bungkusan, sangat teliti. Ayo pergi. Si Hao mendesah. Dia membawa semuanya ke atas perahu raksasa. Ratusan anak sudah berdiri di atasnya, wajah kecil mereka bersemangat. Wajah mereka berlinang air mata, tetapi juga tersenyum. Mereka menuju ke dunia baru. Mereka ingin bangkit di sana, mengembangkan kemampuan ilahi yang kuat, dan kemudian kembali di masa depan untuk membalas dendam atas kakak laki-laki mereka. Apakah kamu benar-benar akan datang? Si Hao menatap seorang wanita muda berpakaian ungu, tepatnya Yunxi. Dia ramping dan anggun. Ketika pakaiannya berkibar, energi ungu naik dalam bentuk spiral, membuatnya tampak seperti dewi yang menyendiri. Harus dikatakan bahwa Yunxi benar-benar sangat cantik, layak menjadi mutiara paling mempesona dari klan surgawi. Rambutnya yang indah berkilau dan halus, kulitnya putih berkilau, wajah ovalnya dipenuhi dengan tekad yang teguh. Sepasang mata hitam seperti kristal membawa sedikit keburaman. Dia mengangguk dengan paksa, bersikeras untuk mengikutinya ke alam bawah. Anak, kemarilah, kata Qin Yining. Meskipun dia penuh dengan emosi, saat ini, dia menunjukkan senyuman, menarik Yunxi, benar-benar memperlakukannya seperti anak perempuan yang disayanginya. Ekspresi seperti itu benar-benar membuat wanita muda klan surgawi merasa sangat malu. Si Hao berbalik, melihat ke arah singa emas, matanya berkedip tanpa henti, menunjukkan ekspresi yang rumit. Kau, apa yang kau coba lakukan? Singa ini sangat tajam,
merasakan sedikit bahaya, tanpa sengaja mundur. Semua bulu keemasan di tubuhnya berdiri tegak. Selama beberapa hari terakhir ini, ia penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan, karena Huang lumpuh. Di matanya, waktunya telah tiba, mungkin ia bisa membebaskan diri. Waktu 1 bulan, bagi singa tak kenal takut berdarah murni, sangatlah singkat. Ia bisa menunggu dengan tenang, dengan sabar bertahan. Ketika waktu itu tiba, ia bisa menyelesaikan masalah dengan Huang dengan baik. Kau sangat bersemangat, menungguku menjadi lumpuh, kan? Ia tanya Si Hao. Apa? Tidak mungkin. Mengapa kau berpikir seperti itu? Kita adalah belalang di benang yang sama saat ini, rasa malumu adalah rasa maluku, kemuliaanmu adalah kemuliaanku, semua saling menguntungkan. Singa emas itu berbicara dengan benar, berteriak keras. Aku merasa ini bukan niatmu yang sebenarnya. Apakah kau menunggu untuk membunuhku saat kita menuju ke alam bawah? Si Hao melihatnya. Ketika kata-kata ini terdengar, ekspresi banyak orang berubah, termasuk Si Ziling, Yun Si, dan yang lainnya, karena ada kemungkinan besar hal ini terjadi. Sebelumnya, mereka benar-benar mengabaikan hal ini, hampir melupakan bencana besar. Aku merasa sebaiknya kita menikmati sup daging singa selagi bisa sebelum berangkat, kata Si Hao. Qin Hao sangat langsung, memegang tombak perak di tangan, langsung menekannya ke ruang di antara alis singa, ingin mengambil tindakan menggantikan kakak laki-lakinya. Mata singa emas itu menyipit, bulu-bulu halusnya berdiri tegak. Ia sangat gugup, bukan karena permusuhan Qin Hao, melainkan terhadap keputusan Huang. Huang, kau tidak boleh melakukan hal-hal seperti ini. Aku telah bepergian bersamamu begitu lama tanpa ada niat untuk menyakitimu, malah membantumu bertarung berkali-kali. Ia tidak akan mengakuinya bahkan jika ia mati. Sepertinya setelah kau mengikutiku selama beberapa waktu, aku tidak benar-benar ingin membunuhmu lagi. Namun, membawamu bersamaku seperti ini terlalu berbahaya, kau mungkin menjadi sumber bahaya yang mungkin, kata Si Hao. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mendesah dalam hati. Sepertinya Huang benar-benar akan lumpuh, tidak ada keajaiban yang bisa terjadi. Ia tidak berpura-pura, atau mengapa ia mengatakan ini? Tidak ada masalah, aku punya artefak ilahi di sini yang dapat menyelesaikan masalah itu, kata Qin Abadi. Ia mengendurkan tangannya, di dalamnya ada gulungan kuno. Ketika dibuka, kekuatan magis melonjak, hukum alam terjalin, membawa gumpalan kabut emas.